Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 141. Ketika keduanya kembali ke rumah, tak satu pun dari wanita itu ada di rumah. Ibu mertua Elaine pergi ke ruang catur dan kartu untuk bermain mahjong sebelum kembali. Dan Claire tidak pulang kerja. Jadi Charlie kembali ke kamar tidurnya dulu dan mengeluarkan penyerang petir itu dari kotak. Aura yang kuat keluar dari sambaran petir. Charlie duduk bersila di tanah. Meletakkan kayu sambaran petir di telapak tangannya. Menutup matanya sedikit. Dan metode mental 9 rahasia surgawi yang mendalam sedang berjalan di tubuhnya. Perlahan-lahan menyedot energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, matanya sangat indah dan auranya berubah secara drastis. Kayu petir naga darah di tangan sudah sedikit redup. Tetapi bahkan jika ia kehilangan aura, ia masih memiliki nafas bergemuruh yang kuat, yang dianggap sebagai harta karun. Jika didukung oleh harta karun lainnya, Charlie sekarang dapat menggunakannya untuk menyempurnakan beberapa artefak magis sederhana. Ketika dia keluar dari kamar, hari sudah malam. Begitu tiba di ruang tamu, Charlie mendengar ibu mertuanya masuk dingin dan berkata, "Sekarang raknya besar dan aku tidak punya makanan. Tunggu aku melayanimu, kan?" Charlie tersenyum kecut dan menjelaskan, "Maaf ibu. Aku sangat lelah sore ini dan tertidur." "Hei, apakah pergi ke pelanggan membuatmu lelah? Atau apakah Harold membuatmu lelah?" kata Elaine dengan marah. Charlie terkejut, lalu menenangkannya dan berkata, "Aku tidak mengadu domba Harold. Dari mana kamu mendengar beritanya?" Elaine bersuara dingin dan berkata, "Tentu saja Lady Wilson menelepon dan berkata, Anda tidak perlu malu, dan Harold diusir. Lady Wilson menelepon dan memarahi saya. Dia bilang kamu adalah sampah. Bisakah kamu mengurangi masalah bagi keluarga?" Claire berkata dari samping Bu. "Menurutku Harold telah dikeluarkan. Dia pasti telah menyebabkan masalah itu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan Charlie." "Charlie tidak seperti itu. Kenapa tidak?" Elaine melemparkan sumpitnya dengan marah. Harold mengajukan keluhan setelah dia kembali. Mengatakan bahwa karena Charlie mendapatkan surat undangan dengan cara yang tidak benar. Setelah diketahui, tracer kebenarannya dan dia adalah anggota keluarga Wilson. Salah satunya juga diusir. Dan pemilik paviliun harta karun masih berbicara. Keluarga Wilson tidak diizinkan pergi di masa depan. Mereka akan mematahkan kaki mereka jika berani. Keluarga itu malu kali ini. Yakub berkata saat ini. Surat undangan pada dasarnya bermasalah. Kurasa, Harold pasti menyebabkan masalah itu sendiri. Dan dia takut ibunya akan menghukumnya. Jadi dia sengaja membuang pot itu pada Charlie. Kamu masih di sini untuk membantu pembicaraan lemah ini. Jika kamu tidak ingin pergi ke peletangan itu, dapatkah hal-hal ini terjadi? Elaine memantulkan Jacob dan mengutuk. Jacob buru-buru menutup mulut untuk makan malam. Tidak berani bersuara. Elaine berkata dengan tidak sabar, dia sia-sia. Apa yang bisa dia dapatkan dengan mendapatkan surat undangan? Dan sekarang dia telah menyentuh Harold. Aku mengerti bagaimana akhirnya dia. Sebelum dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Diikuti dengan suara rendah. "Maaf, apakah Tuan Charlie ada di rumah?" Wajah Elaine tegang. Dan dia menatap Charlie dengan marah. "Ups, pasti Lady Wilson yang datang." "Itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Mari kita lihat dulu." Claire juga terlihat serius. Berdiri dan berjalan menuju pintu. Tidak ada suara di ruang tamu. Elaine dan Jacob berdiri dengan gelisah. Memikirkan bagaimana cara menanggapinya. Wajah Charlie agak gelap. Jika Lady Wilson menjadi hitam dan putih dan membawa seseorang ke pintu untuk menanyakan kejahatan, maka dia tidak perlu memberikan wajah Lady Wilson. Bab 142. Claire membuka pintu dengan hati-hati. Dan bertanya dengan waspada, "Ada apa denganmu?" Charlie mengerutkan kening. Berjalan ke pintu dengan tenang. Menarik Claire ke belakang dengan tenang. Dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di luar, "Kamu mencari saya.
Seorang pria parubaya dengan setelan jas lurus tiba-tiba tersenyum penuh hormat setelah melihatnya. Anda Tuan Charlie, kan? Saya adalah manajer baru Treasure Pavilion dan saya baru saja menjabat ini. Charlie memandang orang-orang dengan heran. Apakah Anda dari Treasure Pavilion? Harta Karun Pavilion. Claire, yang berdiri di belakang, juga tercengang. Pria itu buru-buru berkata, Tuan Pavilion, kami merasa sangat bersalah atas kepergian Tuan Charlie. Dia mengusir Harold yang berada di tengah masalah di tempat, dan juga menangguhkan peletangan. Pavilion harta karun tidak diterima dengan baik. Kami datang ke sini dengan harapan Tuan Charlie dapat memaafkan kami terlepas dari masalah sebelumnya. Setelah berbicara, pria parubaya itu mengubah tangan di belakangnya. Beberapa pria kuat berbaju hitam segera membawa hadiah dan meletakkannya di pintu. Charlie melirik dan melihat begitu banyak hadiah. Sekotak Yellow Crane Tower edisi terbatas dan sekotak Mautai Likor berusia 30 tahun. Ada juga sepasang vas antik dari dinasti Ming dan satu set kulit penyu. Hadiah-hadiah ini bernilai lebih dari 1 juta. Pak Charlie, ini adalah kesalahan dari Treasures Pavilion. Pemilik pavilion sedang mempersiapkan lelang baru dengan Nona Song. Jadi dia tidak bisa datang sendiri. Jadi dia meminta saya untuk meminta maaf. Mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada Anda secara pribadi ketika dia memiliki kesempatan. Mohon maafkan kami. Setelah berbicara, pria parubaya itu selesai membungkuk di depan Charlie. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, letakkan semuanya." Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan 2 surat undangan emas dari sakunya, menyerahkannya kepada Charlie dengan hormat, dan melanjutkan, ini adalah surat undangan untuk lelang baru. Silakan datang ke sana bersama Tuan Wilson. Kali ini saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda lagi. Tolong beri kami kesempatan untuk memaafkannya. Setelah berbicara, dia menjelaskan ada juga kartu VIP Treasures Pavilion khusus. Kami hanya mengeluarkan 10 kartu ini, yang berlaku seumur hidup. Anda dapat menikmati kesopanan tertinggi saat Anda datang ke Treasures Pavilion. Charlie melirik ke kartu VIP. Permukaan kartu itu berwarna emas, dengan daun emas dan berlian. Dia berkata dengan ringan, saya tidak terlalu tertarik dengan lelang. Tanya ayahku apakah dia tertarik. Baiklah, pria parubaya itu dengan tergesa-gesa memberikan kartu itu kepada Jacob. Dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua Wilson, saya benar-benar minta maaf hari ini. Pastikan untuk mengunjungi kami lusa. Ini Yakub telah menenangkan diri dari kesenangannya. Melihat ke kartu VIP. Dan tidak bisa menahan diri untuk menelan tenggorokannya. Dia menyadari bahwa ini adalah kartu VIP level terbatas dari Treasures Pavilion. Yang hanya dikeluarkan untuk anggota kabinet dengan status. Dan tidak untuk dijual sama sekali. Mereka yang memiliki kartu VIP ini dapat masuk dan keluar pavilion harta karun dengan bebas, dan menikmati perawatan tertinggi. Semua barang antik di pavilion dapat dinikmati sesuka hati, dan ada juga diskon tinggi untuk pembelian. Yakub tidak bisa menolak godaan seperti itu. Baru saja akan bertemu dengan nakal. Sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan menyambar kedua kartu VIP. Itu adalah ibu mertua Charlie, Elaine. Mengambil 2 kartu VIP sambil tersenyum. Dan dia sangat senang sehingga dia berkata, karena kamu di sini untuk meminta maaf. Saya akan dengan enggan menerima hadiah dan kartu VIP ini. Lelang akan dilakukan lusa. Suamiku akan datang. Bab 143. Elaine sangat bersemangat. Semua hadiah ini adalah uang. Dia tidak tahu berapa harga barang antik itu. Tapi kotak kelas koleksi Mautai itu berharga 30,000 atau 40,000. Dan kotak berisi 20 botol ini harganya ratusan ribu. Ada juga koleksi rokok Yellow Crane Tower. 1 dari 5.000. Satu kotak berisi 50. Lebih dari 200.000. Keduanya bersama-sama bernilai 1 juta. Jangan lakukan itu untuk apapun. Dan memegang 2 kartu VIP ini. Dia masih punya modal untuk pamer di depan teman-teman lamanya. Ketika Claire melihat sikap obsesif Elaine, dia memanggil tanpa daya ibu.
Elaine memelototinya. Ada apa? Tidak bisakah saya menerima hadiah dari orang lain? Claire berkata, maksud saya itu tidak boleh diterima. Anda belum tahu apa yang terjadi. Bagaimana Anda bisa menerima hadiah yang begitu besar dari orang lain? Charlie berkata dengan ringan, saat ini. Ini adalah hadiah permintaan maaf dan harus diterima. Pria parubaya itu merasa lega. Sebelum keluar, Master Pavilion secara pribadi telah menjelaskan bahwa jika Tuan Charlie menyita benda-benda ini, maka dia tidak perlu kembali. Charlie menoleh dan melihat bahwa Elaine telah memindahkan tembakau dan alkohol ke dalam rumah dengan sukacita. Memegang sepasang vas antik dan menyentuh dan melihat ke bawah lampu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala di dalam hatinya dan berkata kepada parubaya Prian, terima kasih untuk ini. Sampai jumpa. Yah, aku tidak akan mengganggumu lagi, Tuan Charlie. Charlie menutup pintu, berbalik, tapi terkejut sejenak, dan berkata, kalian semua mengawasi apa yang aku lakukan. Dia melihat 3 orang di ruang tamu. Semua 6 mata tertuju padanya. Ibu mertua Elaine memberikan batuk kering dan seringai. Dan bertanya, Charlie, kapan kamu berteman dengan Treasure Pavilion? Mengapa mereka datang ke rumah kami untuk memberikan hadiah dan meminta maaf? Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, Bu, kamu salah paham. Saya tidak berteman dengan mereka. Alasan mengapa mereka datang untuk meminta maaf terutama karena sikap pelayanan Treasures yang baik. Karyawan mereka telah membuat kesalahan. Dan bos memiliki reputasi yang lebih baik. Jadi mereka memberikan kompensasi yang sangat kuat. Elaine merasa frustrasi sekaligus. Menarik wajahnya ke bawah. Dan berkata, saya pikir Anda orang yang baik. Dan Anda bisa mendukung orang-orang hebat. Saya tidak menyangka itu karena sikap pelayanan yang baik dari orang lain. Claire sedikit bingung. Pihak lain memberikan hadiah yang sangat mahal. Apakah hanya karena sikap pelayanan yang baik dan ingin memberi kompensasi kepada Charlie? Namun setelah menerima banyak hadiah, Elaine merasa lebih baik. Dan akhirnya berhenti mengincar Charlie. Berpikir bahagia di dalam hatinya untuk segera menjual tembakau dan alkohol terlebih dahulu. Setelah makan, Charlie membersihkan piring di dapur. Dan tiba-tiba menerima telepon. Orang yang menelepon adalah Qin Gang, yang memiliki hubungan dengan kedua belah pihak. Gelang giok itu diberikan oleh Qin Gang. Di telepon, Qin Gang dengan hormat berkata, Tuan, menyeberang. Charlie berkata dengan ringan, sesuatu. Qin Gang buru-buru berkata, terima kasih atas bimbingan terakhir Tuan Charlie. Keluarga Qin telah melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Dan saya harus berterima kasih kepada Tuan Charlie atas bimbingannya. Jika tidak keluarga Qin kami akan berada dalam bencana. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Menurutku tidak begitu mulus, kan? Jika begitu lancar, maukah Anda menelepon saya sekarang? Qin Gang tersedak dan tertawa dengan canggung, Tuan. Charlie benar-benar tahu segalanya seperti dewa. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Charlie tersenyum ringan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Benar saja. Qin Gang gemetar dan berkata, Tuan Charlie, tolong selamatkan keluarga Qinku sekali lagi. Kami akan mengingatnya sepanjang hidup kami. Bab 144. Wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah sangat ketakutan. Charlie mengerutkan kening dan bertanya dengan lemah, apakah gioknya retak? Pak, Charlie layak menjadi master. Dan kamu benar lagi. Suara Qin Gang sangat saleh. Dan dia menghela nafas awalnya. Saya mengikuti instruksi Anda dan mengakui sumbat batu giok. Dan memerintahkan orang-orang dalam keluarga untuk menjadi vegetarian selama 7 hari tanpa melihat darah. Bagaimana saya bisa berpikir bahwa keponakan saya yang bodoh Stephen diam-diam memakan sup merpati rebus. Dan secara tidak sengaja menodai darah merpati di sumbat giok. Sumbat giok segera hancur. Saya memukulinya dan mematikannya. Di rumah, hal-hal aneh masih terjadi. Charlie mengerutkan kening dan bertanya, hal aneh apa yang terjadi? Qin Gang buru-buru berkata, tadi malam terjadi kekerasan dan hujan. Guntur menghantam halaman dan menghanguskan pohon osmanthus berusia seabad. Tidak hanya itu,
Tablet leluhur keluarga Qin yang diabadikan di aula leluhur jatuh ke tanah tanpa alasan dan jatuh menjadi 2. Ini pertanda buruk. Charlie mengerutkan kening. Dari perspektif Feng Shui, menanam pohon osmanthus di halaman adalah simbol kekayaan dan keberuntungan. Namun, pohon laurel itu tumbang oleh guntur, yang menandakan bahwa keluarga Qin akan dipatahkan. Tablet leluhur rusak, yang merupakan tanda bahwa keluarga Qin akan mati. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa roh jahat dari batu giok ini begitu berat. Sangat serius sehingga melebihi perkiraannya. Bisa mencapai langit dengan darah merpati. Mendengar tidak ada jawaban dari Charlie, Qin Gang memukul drum di dalam hatinya dan memohon, meskipun keluarga Qin saya berbisnis, tetapi saya selalu baik hati kepada orang-orang dan tidak melakukan apapun untuk merusak dunia. Saya mohon Tuan Wade untuk menyelamatkan keluarga saya. Charlie berkata, Qin Gang, bukan karena saya tidak menyelamatkanmu, tapi roh jahat itu terlalu berat. Setelah digendong oleh Stephen selama bertahun-tahun, roh jahat itu telah menyelimuti halaman keluarga Qin. Tidak mungkin untuk menghadapinya dengan rune biasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Keluarga Qin telah mengalami bencana seperti itu. Sangat disayangkan bagi keluarga itu. Qin Gang menghela nafas. Suaranya gemetar. Charlie mengerang, roh jahat akan semakin ganas ketika melihat darah. Dan itu masih darah merpati panas. Sekarang untuk menekan roh jahat yang begitu berat, saya khawatir kita hanya dapat meminjam kekuatan harta surga dan bumi. Oke, Tuan Wade membutuhkan sesuatu. Bahkan jika saya kehilangan peruntungan, saya pasti akan mendapatkannya. Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Yah, saya kebetulan berpartisipasi dalam lelang treasure pavilion besok. Saya akan pergi ke pelelangan untuk melihat apakah ada benda spiritual dari langit dan bumi. Adapun apakah mereka dapat difoto, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Oke, maafkan saya karena mengganggu Anda, Tuan Wade. Qin Gang seolah menangkap sedotan, berulang kali berterima kasih pada Charlie. Setelah berbicara, dia buru-buru berkata, Tuan Charlie, saya akan mengirimkan kartu premium besok. Jika ada tempat di mana Anda membutuhkan uang, cukup gesek kartunya. Charlie mendengus. Bagaimanapun, dia membantu keluarga Qin, dan dia tidak bisa membiarkan dirinya mengeluarkan uang. Segera, Charlie berkata, kamu sebaiknya siap secara mental. Harta karun surga dan bumi tidak begitu mudah didapat, tetapi tidak bisa ditemukan. Adapun apakah ada lelang, itu tergantung pada keberuntungan keluarga Qin Anda. Qin Gang terus mengungkapkan posisinya. Ya, saya juga akan bertanya lebih pribadi, tapi saya masih harus merepotkan Anda. Setelah kecelakaan itu, dia juga mencari sejumlah ahli Feng Shui yang terkenal. Tetapi orang-orang itu hanya melirik ke pintu rumah Qin, dan segera melambaikan tangan dan berbalik. Sekarang satu-satunya harapan penyelamatan hidup Qin Gang terletak pada Charlie. Charlie benar-benar menghela nafas dalam hatinya. Menurut numerologi, Qin Gang seharusnya tidak membahayakan hidupnya, dan seharusnya mati dengan selamat. Bagaimana dia bisa memikirkan kehendak Tuhan untuk membuat Stephen bintang mati dalam keluarga? Membuat keluarga resah. Jika dia tidak menyelamatkannya, dalam setahun, keluarganya akan hancur. Bukan hanya dia dan Stephen itu, tapi juga kecantikan cabai kecilnya yang cantik Aoksue. Mereka semua akan mati. Bab 145. Keesokan harinya, Qin Gang datang ke lantai bawah Charlie di pagi hari. Dia menunggu sampai Charlie keluar untuk membeli sayuran sebelum dia menyapanya dan menyerahkan kartu premium kepada Charlie. Menurutnya, ada ratusan juta di kartu ini untuk menyelamatkan keluarga Qin. Bahkan Charlie bisa menghabiskan semua uangnya. Little Chili Aoksue juga ada di sana. Tapi kali ini Aoksue tidak sombong seperti sebelumnya. Melihat Charlie, Aoksue tampak hormat. Sejak Stephen mendapat masalah, keluarga Qin telah menghadapi banyak hal buruk. Dan tubuh tuan tua juga telah memburuk tanpa alasan. Dan dia sedang sekarat. Dia kemudian mengerti bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka adalah Tuan Charlie.
Setelah Qin Gang menyerahkan kartu itu kepada Charlie, dia berlutut di depan Charlie sambil terengah-engah dan memohon dengan air mata, menyeberang. Tolong selamatkan nyawa keluarga Qin saya. Tidak masalah jika aku mati. Tapi putriku masih muda. Aoksue tidak bisa membantu tetapi memerah matanya. Berlutut di tanah. Menangis dan berkata, Wade, tolong selamatkan keluarga Qin. Jika memungkinkan, saya bersedia menggunakan hidup saya sendiri sebagai ganti umur panjang ayah saya. Qin Gang berkata dengan marah, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri satu persatu. Ketika Aoksue menyentuh tangannya untuk memohon, tangan lembut dan putih gadis kecil itu membuat Charlie gelisah. Setelah membantu mereka berdua, Aoksue sedikit tersipu dan terlihat sangat malu. Charlie berkata, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membuat keluarga Anda selamat dari bencana ini dengan aman. Ayah dan putrinya begitu tersentuh sehingga mereka ingin berlutut lagi. Tetapi mereka dihentikan oleh Charlie. Oke. Mereka yang berlutut di sini akan memiliki pengaruh buruk. Ayo pergi dulu. Aku akan memberitahumu jika aku punya kabar. Terima kasih, Tuan Wade. Ayah dan putrinya pergi dengan rasa terima kasih. Ketika Charlie kembali ke rumah setelah membeli sayuran, Tuan Tua Yakub bergegas maju dan berkata dengan gugup, Charlie, saya baru saja melihat Anda dan Qin Gang berbicara di luar komunitas. Ya, dia ada hubungannya denganku. Yakub tidak bisa membantu tetapi berkata, saya pikir dia terlihat jelek. Sepertinya ada sesuatu yang tidak baik. Apakah Anda menceritakan peruntungannya terakhir kali dan ada masalah? Hal ini. Selama ini Jacob khawatir. Selalu merasa bahwa Charlie hanya membicarakannya. Charlie tersenyum dan berkata, ayah, Qin Gang datang kepada saya untuk membantunya menyingkirkan roh jahat di rumah. Dia juga memberi saya kartu bank dan meminta saya membantunya melihat apakah itu bisa digunakan di lelang besok. Jacob tinggal sebentar dan berkata dengan cepat, berapa banyak yang dia berikan padamu? Charlie berkata dengan santai, beberapa ratus juta. Berapa banyak? Mata Yakub membelalak. Dan dia begitu terkejut sampai dia memegangi dadanya dan tidak dapat berbicara. Dia hampir kehabisan nafas. Dia sangat ingin memegang Charlie. Charlie, kamu tidak harus berbohong kepada orang. Keluarga Qin memberimu begitu banyak uang. Jika terjadi kesalahan, bukankah keluarga Qin akan membunuh seluruh keluarga kita? Kembalikan uangnya, ayah. Jangan khawatir. Aku punya kemampuan mengukur dan tidak akan ada masalah. Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, ayah. Kali ini masalahnya sangat penting. Sebaiknya kamu tidak memberitahu Claire dan ibu. Jika tidak, itu akan di luar kendali. Saya tahu. Yakub sangat mengenal istrinya yang hilang. Gadis ini hanyalah orang gila yang menginginkan uang dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa padanya. Jika dia menemukan bahwa ada ratusan juta dalam kartu ini, dia tidak akan peduli dengan keluarga Qin dan menghabiskan uangnya terlebih dahulu. Itu ratusan juta. Ketika Jacob memikirkan nomor ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan dia membujuk Charlie untuk sementara waktu. Setelah melihat bahwa bujukan tidak berpengaruh, dia harus duduk di sofa dan menghela nafas. Dia tidak percaya bahwa Charlie memiliki kemampuan untuk membantu keluarga Qin menyelesaikan masalah. Dan sekarang dia takut Charlie akan menghabiskan uang keluarga Qin tanpa pandang bulu. Dan akhirnya diselesaikan oleh keluarga Qin. Sekarang, dia hanya bisa menatap Charlie di pelelangan. Dan tidak membiarkan dia membeli barang secara sembarangan. Jika keluarga Qin ditipu begitu banyak uang, bukankah pihak lain akan mengejar keluarga? Bab 146. Keesokan paginya, Charlie akan pergi ke pelelangan. Karena urusan keluarga Qin, Jacob sangat khawatir hingga dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Jadi dia berulang kali memberitahunya di ruang tamu. Charlie mengucapkan beberapa kata asal-asalan. Dan kemudian bertanya, ayah, aku dengar ada harta karun terakhir di lelang Treasures Pavilion, kan? Iya.
Yakub tidak tahu mengapa. Dan berkata, saya mendengar itu adalah harta yang berharga. Tak tertandingi di dunia. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan dia buru-buru menarik Charlie dan mengatakan kepadanya, menantu saya, jangan memikirkan harta terakhir ini. Harga awalnya puluhan juta. Mari lihat. Charlie tahu bahwa ayah mertuanya khawatir dia akan menggunakan uang keluarga Qin. Jadi dia tersenyum dan berkata, ayah, kamu benar. Itu bagus. Jacob takut dia tidak akan menyerah. Dan menambahkan, tetapi bahkan jika Anda ingin menembak, Anda tidak memiliki bagian Anda. Mengapa? Saya keluar untuk menanyakannya kemarin. Saya mendengar bahwa Bos Yu dari Suan Jitang juga ada di sini di pelelangan ini. Dan dia ada di sini untuk harta terakhir ini. Charlie berkata dengan heran, Suan Jitang juga ada di sini. Aula misterius ini tidak diketahui siapapun. Pemiliknya, Tuan Jinghai, adalah seorang ahli Feng Shui yang terkenal di negeri ini. Banyak selebritis di Hong Kong telah menghabiskan banyak uang untuk memintanya meramal. Jika Anda ingin meminta ahli Feng Shui ini untuk melihat-lihat foto, biayanya tidak murah sekali. Semuanya mulai dari 7 angka. Jika seorang selebriti ingin membeli senjata ajaib dari Suan Jitang, harganya akan lebih mahal. Namun, meski biaya Suan Jitang mahal, konon bahannya benar-benar nyata. Ini terletak di mulut besi dan gigi perunggu Tuan Jinghai. Meramal sangat akurat. Ia pernah meramalkan kepada seorang reporter asal Hong Kong bahwa 2 selebriti ternama akan bercerai pada November tahun ini. Saat itu, kedua bintang besar itu baru saja menyelesaikan pernikahannya. Mereka begitu penuh kasih sayang sehingga seluruh negeri mencemooh ramalannya. Dan pada bulan November, kedua selebriti tersebut masing-masing memposting di Instagram dan mengumumkan pemberitahuan perceraian. Sejak saat itu, nama Suan Jitang menyebar ke seluruh negeri, membuat orang yang ingin melihat guru lebih seperti ikan mas krucian. Ketika orang-orang di lingkaran hiburan menyebut Tuan Jinghai, mereka juga kagum. Kantor pusat Suan Ji berada di kota Hong Kong, dan pemiliknya menghabiskan banyak uang untuk membeli lantai di Central Plaza, yang menunjukkan sakunya. Tanpa diduga, Bos Jinghai juga akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sepertinya harta karun ini tidak bisa dihindari. Jadi Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu apa harta karun terakhir ini. Kalau begitu aku tidak tahu. Kita toh tidak bisa membelinya. Jacob masih mengomel. Tiba-tiba ponsel Charlie berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara Warnia. Pak, Charlie. Mobilku diparkir di depan pintumu. Biarkan aku menjemputmu di jalan. Warnia juga takut terjadi sesuatu pada resepsi ini. Jadi dia berencana untuk mengikuti Charlie dan pergi bersamanya. Charlie berjalan keluar dan melihat Bentley merah besar diparkir di pinggir jalan. Dengan tubuh baru yang berkilau di bawah sinar matahari. Warnia bersandar di mobil. Mengenakan gaun ketat berwarna merah cerah untuk menonjolkan lekuk tubuh yang indah. Rambut ikal bergelombang menutupi bahunya. Menawan, dan mengenakan kacamata hitam pelindung matahari di wajahnya. Warnia melihat keduanya keluar, melepas kacamata hitamnya, dan berkata, Paman Wilson, Tuan Charlie, saya akan pergi ke pelelangan Treasures Pavilion, dan saya di sini untuk menjemput Anda. Oh, ini Nona Song. Jacob juga mengenalinya. Dan berkata tersanjung, Nona Song, kamu sangat sopan. Ya, kalian berdua. Silakan masuk ke mobil. Warnia mengangguk sopan dan membuka pintu. Siapa yang percaya bahwa Warnia, anak tertua dari keluarga Song, berinisiatif membuka pintu untuk menantu laki-laki. Bab 147. Tak lama kemudian, mobil melaju ke pusat pameran. Pusat konvensi dan pameran adalah bangunan kubah melingkar. Lingkaran luarnya dipenuhi toko-toko yang menjual bunga dan burung. Dan ruang lelang ada di tengah. Pusat konvensi dan pameran, yang baru dibangun tahun lalu. Luar biasa dan antik.
Charlie mengikuti Warnia dan naik lift kaca lanskap ke atas lantai 6. Begitu pintu lift terbuka, sebuah ruang pameran artistik tiba-tiba muncul di depan. Kaligrafi dan lukisan antik digantung di dinding sekitarnya. Ini rumah lelang. Meja lelang di bagian depan ditutup dengan karpet merah. Dan terdapat semua dek sofa di bawah panggung. Meja diisi dengan anggur segar dan buah-buahan segar untuk dinikmati para tamu. Dibandingkan dengan lelang terakhir, dapat dilihat bahwa Treasures Pavilion telah melakukan banyak upaya kali ini. Hanya menyewakan dan mengatur tempat. Ini telah menghabiskan hampir 1 juta. Kotak Warnia berada di tengah barisan depan. Dan sekelompok orang hendak bergerak maju. Tetapi tiba-tiba mendengar suara di belakang mereka. Charlie hanya sempat menoleh, dan didorong dari belakang oleh beberapa orang dan terpaksa minggir. Dia sedikit mengernyit dan melihat sekelompok orang masuk melalui lorong. Beberapa pengawal yang membuka jalan. Pak, Jinghai juga ada di sini. Warnia berseru lirih sambil menatap kerumunan itu. Orang-orang yang berdesakan adalah tamu terhormat yang menghadiri pelanggan. Tetapi saat ini mereka semua dikelilingi oleh seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan arogan mengenakan gaun kain biru. Dengan tampilan yang sangat hormat. Charlie melihat dan berkata, ternyata ini Tuan Jinghai. Tapi postur ini cukup bagus. Tuan Jinghai dipeluk oleh kepadatan dan berjalan ke depan. Dia mengeluarkan tanda segitiga kuning muda dan menyerahkannya kepada bos yang paling terpuji di sekitarnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hari ini Anda dan saya ditakdirkan. Simbol perdamaian ini gratis. Itu dapat membuat Anda aman dan sejahtera. Terima kasih, Tuan Jinghai. Bos itu penuh kejutan. Tersanjung. Mengambil jimat perdamaian itu. Membawa ke dalam pelukannya seperti harta karun. Dan berkata kepada orang-orang di sekitar Tuan. Jimat perdamaian Jinghai sangat bagus. Saya telah meminta setiap tahun. Berkat beberapa tahun terakhir, Tuan Jinghai, bisnis saya semakin besar dan besar. Kerumunan di sekitarnya tampak cemburu. Beberapa memohon dengan nakal kepada Tuan Jinghai. Tetapi Tuan Jinghai mengabaikan mereka. Asisten di sebelah Tuan Jinghai muncul dan berkata kepada banyak orang, apakah menurut Anda jimat perdamaian Tuan Jinghai dapat diperoleh jika Anda mau? Biaya minimum untuk meminta perdamaian di aula misterius kami masing-masing adalah 200,000. Kerumunan itu pulih. Dan seseorang segera berteriak. Jarang bagi Tuan Jinghai untuk datang ke Aurus Hill City. Saya ingin memberikan 200,000 untuk jimat perdamaian. Dan Tuan Jinghai akan memberikannya. Saya ingin membelinya juga. Minta Tuan Jinghai untuk memberi saya pesona. Pak, jimat perdamaian Jinghai sulit ditemukan. 200.000 bukanlah apa-apa. Saya akan membeli 5. Pemandangan itu sangat hidup. Dan banyak bos langsung mentransfer simpanan untuk mewujudkan simbol perdamaian Master Wade. Berbaris. Satu persatu. Asisten mendaftarkan mereka satu persatu dengan tidak sabar. Dan pemandangannya sangat panas. Charlie tidak bisa membantu tetapi berkata, jimat perdamaian macam apa yang begitu mahal? Terlalu mudah untuk menghasilkan uang. Suaranya tidak keras. Tetapi Tuan Jinghai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan alis yang mengernyit. Tuan Jinghai menjauh dari kerumunan. Berjalan ke arah Charlie. Melihat dan berkata, teman. Dengarkan nada bicara Anda. Apakah Anda memiliki pendapat tentang pesona keselamatan saya? Charlie berkata dengan ringan. Menurutku ini tidak sebanding dengan uang yang banyak. Seseorang di antara kerumunan itu segera berkata, kamu tahu apa, omongan itu kosong. Jimat Tuan Jinghai. 200,000 dianggap murah. Tepat sekali. Banyak orang terburu-buru membeli 2 juta jimat. Kain jenis ini. Diperkirakan Anda mampu membeli jimat perdamaian $2 di kuil. Tuan Jinghai memandang Charlie. Bersinar. Dan berkata, kamu bisa makan nasi tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Alasan mengapa orang menumbuhkan otak mereka adalah untuk berpikir di kepala mereka sebelum berbicara.
Lebih baik tidak berpura-pura mengerti. Setelah berbicara, Tuan Jinghai memberi isyarat dengan jijik, dan berjalan ke ruang pameran terlebih dahulu. Wajah Charlie acuh tak acuh, dan dia bahkan tidak melihat Tuan Jinghai di matanya. Bab 148. Warnia di samping berkata dengan berbisik, "Tuan Charlie, jangan dimasukkan ke dalam hatimu. Tuan Jinghai memiliki temperamen yang lebih besar." Charlie terkekeh dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Warnia, "Ayo masuk." Para tamu memasuki venue satu persatu, dan pembawa acara adalah Feng Wibao, pemilik paviliun harta karun. Dan beberapa kata dari pidato rutin di atas panggung memasuki peletangan. Lelang resmi dimulai. Karena pembatalan sementara dari lelang terakhir, kali ini terjadi lebih banyak dari yang sebelumnya, dan jumlah tamu berlipat ganda. Item pertama yang didorong oleh dua wanita etiket ke atas panggung dengan troli adalah pembakar dupa tembaga antik, dengan kabut putih melingkar dan berbau harum. Juru lelang memperkenalkan ini adalah pembakar dupa arus balik Songhe dari dinasti Thompson. Itu adalah salah satu harta karun yang diberikan kepada pelukis dan ahli kaligrafi Sudongpo oleh Kaisar dinasti Thompson. Dua kotak ambergris digunakan oleh istana dinasti Thompson dan tidak boleh digunakan oleh rakyat. Selain itu, metode produksinya telah hilang, dan sangat menyegarkan hingga didengar, dan memiliki sedikit efek pemindaian. Setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada Nyonya sopan santun untuk menyalakan dupa. Seorang wanita etiket dengan hati-hati menggali segenggam dupa dengan sendok perak untuk menyalakannya. Asap putih perlahan-lahan menetes dari pembakar dupa seperti air terjun. Dan burung pinus di atas pembakar dupa terlihat jelas, dan dengan samar mengepakkan sayap mereka. Aroma samar segera melayang di aula pelanggan, dan baunya menyegarkan. Dan semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa segar. Charlie mengangguk dan berkata ini memang ambergris asli, disempurnakan oleh jeda sperma. Dan teknologi dupa buatan tangan semacam ini pada dasarnya tidak mungkin untuk dibeli sekarang. Juru lelang mengetuk palu 2 kali dan berkata harga awal pembakar dupa arus balik Songhe adalah 800,000, dan nilainya bertambah 100,000. Pembakar dupa ini dibuat dengan indah, memiliki nilai koleksi tertentu, dan harga lelang juga moderator, dan penonton mengangkat plakat. Dalam waktu singkat, pembakar dupa itu dibagikan oleh seorang pemain seharga 1,6 juta. Segera setelah itu, 7 atau 8 lot dihadirkan, yang semuanya adalah barang antik berkualitas tinggi. Suasana tempat itu hangat, dan para tamu menawar. Yakub memperhatikannya dengan penuh semangat, tapi dia malu di sakunya. Kalau dia tidak akan gatal dan memegang kartu. Namun, Charlie tidak tertarik dengan koleksi tersebut. Meskipun banyak ini sangat berharga, mereka terbatas pada koleksinya, dan nilainya kecil baginya. Pada saat ini, Nyonya rumah membawa piring porselen putih dengan untaian manik-manik ungu yang bersinar dalam cahaya. Juru lelang memperkenalkan mutiara ungu alami di Laut Cina Timur hanya dapat diambil dari 1000 manik. Manik-manik itu bulat dan ukurannya seragam, yang merupakan produk langka yang bagus. Harga lelang untaian mutiara ungu ini tidak mahal, selama 400.000. Charlie mengangkat kepalanya dan segera menawar. 500.000. Kelopak mata Jacob bergerak-gerak, dan dia dengan cepat berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan ini?" Kalung mutiara itu bernilai puluhan ribu. 400,000 ini sia-sia. Jangan tembak. Charlie memandangi untaian mutiara, memikirkan Claire di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, menurutku Claire cukup cocok untuk memakainya. Mutiara menenangkan saraf. Dia mengalami terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini dan mengalami siklus tidur yang buruk. Ketika dia mendengar bahwa dia membeli untuk putrinya, Yakub menutup mulutnya dengan sadar apa yang ingin dia katakan. Nilai koleksi kalung ini memang tidak tinggi, jadi tidak ada yang menawar.
Tepat ketika juru lelang akan membuat keputusan akhir, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 600.000. Charlie melihat ke samping mencari suara. Dia melihat Stephen dari keluarga Qin, menunjukkan kepalanya dari samping, dengan cibiran di wajahnya, dan berkata kepada Charlie, "Maaf, aku juga jatuh cinta dengan kalung ini." Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kenapa dia ada di sini juga? Bukankah dia dilarang oleh Qin Gang? Bab 149. Stephen menjalani kehidupan yang menyedihkan beberapa hari ini. Setelah mendapat masalah beberapa hari yang lalu, dia dipukuli habis-habisan oleh paman keduanya dan juga dilarang. Namun, dengan kecintaannya yang ekstrim pada barang antik, bagaimana lelang tingkat ini bisa dilewatkan? Jadi, dia mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Tetapi dia tidak berharap untuk melihat Charlie di sini lagi. Dia selalu meremehkan Charlie. Menurutnya, paman kedua benar-benar ditipu oleh anak ini. Tapi dia tidak berani memprovokasi Charlie secara langsung. Melihat Charlie hendak menembak kalung itu, ia langsung menawar harga. Meskipun tidak berguna, itu bagus untuk membuat Charlie tidak nyaman. Charlie menatapnya, lalu menoleh dengan acuh tak acuh, dan terus menawar. 700.000. Stephen mengikutinya dengan saksama. 800,000. Jacob tidak bisa duduk diam, dan berkata dengan cepat, "Charlie, jangan menembak. Lupakan saja. Jangan berkelahi." Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Lihat bagaimana aku bermain dengannya." Setelah berbicara, dia langsung mengangkat tangannya 8 juta. Adegan itu tercengang. Yang lain menelepon 800,000. Anda menyebut 8 juta. Apakah kamu beracun? Stephen juga tercengang. Sial. Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas. Punyaku 800,000. Anda harus menelepon 900,000. Maksimal 1 juta. Apa yang Anda maksud dengan 8 juta? Apakah Anda punya uang untuk dibakar? Atau otak Anda mengalami korsleting? Charlie mengangkat alisnya ke arah Stephen dan tersenyum. Stephen. Lanjutkan. Stephen menyesap, apakah saya gila? Beli barang compang camping ini seharga 8 juta. Lupakan. Itu cocok untukmu. Meskipun Stephen tidak bisa menahan wajahnya, dia benar-benar tidak mau menawar dengan dasar 8 juta. Nilai manik ini setinggi 700,000. Jika dia benar-benar menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membelinya, dia akan bangkrut ketika dia pulang. Uang tidak dibelanjakan seperti itu. Charlie menatap Stephen saat ini, dan berkata dengan jijik, Stephen, kamu cepat layu. Sepertinya Anda juga tidak bisa melakukannya." Semuanya tertawa. Stephen tersipu dan berkata, "Kamu sangat efeking membuatku kesal. Saya tidak berpikir Anda mampu membelinya sama sekali. Buta ibumu meminta harga dan ingin membawaku ke satu set. Saya harus melihat bagaimana fik kamu keluarkan." Charlie mengerutkan bibirnya. "Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja kamu tidak bisa. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak di sini?" Kali ini, juru lelang juga menjatuhkan palu. 8 juta. Kesepakatan. Selamat untuk Tuan Charlie. Setelah itu, seorang wanita sopan mendatangi Charlie dengan mesin kartu kredit nirkabel dan berkata, Charlie, tolong gunakan kartumu untuk membayar." Semua orang menatap Charlie. Dan Stephen mencibir Charlie. "Bagaimana bisa saya melihat Anda menggesek kartu Anda? Bisakah Anda mengambil 8 juta? Yang lain ingin tahu apakah Charlie begitu panik dan gila. Bisakah dia benar-benar mendapatkan begitu banyak uang? Charlie tersenyum ringan, mengeluarkan kartu premium Qin Gang, dan selesai menggesek kartu itu dengan keras. Kartu premium tidak memiliki kata sandi. Kartu kredit berhasil. Wanita etiket menyerahkan daftar itu kepada Charlie dan dengan hormat berkata, Charlie,
Harta karun yang kamu dapatkan akan dikirimkan kepadamu sebelum akhir. Baik, Charlie mengangguk. Yang lainnya kaget. Sepertinya dia sangat kaya. Beli kalung 700,000 harga 8 jutaan. Pria ini berani banget. Pada saat ini, Charlie memandang Stephen dan bertanya sambil tersenyum. Stephen, apakah Anda sudah menerima pesanan ini? Ada ledakan tawa di sekitar. Dan seseorang mengejek Stephen, bukankah dia di tengah-tengah keluarganya dan tidak mampu membayar? Haha. Menurutku Tuan Muda Stephen terlalu lemah untuk mengangkat pisaunya. Hahaha. Stephen merasa panas di wajahnya. Sial. Cucu ini benar-benar bisa menghasilkan begitu banyak uang. Kali ini dia sangat malu. Jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, Charlie, aku tidak akan pernah kalah darimu di item berikutnya. Charlie mengangguk. Dan berkata dengan acuh tak acuh, oke. Mari kita lanjutkan ke yang berikutnya. Stephen tidak tahu di mana Charlie begitu berani. Apalagi Charlie masih memegang kartu dari paman keduanya di tangannya. Segera, beberapa koleksi lagi terjual. Diikuti oleh embrio Tian Huangyu yang setengah jadi. Setengah dari embrio giok ini dibungkus dengan batu untuk menunjukkan bahwa itu murni alami. Dan harganya 800,000. Bab 150. Embrio giok yang terbentuk secara alami mengandung sejumlah energi spiritual. Pikir Charlie dalam hati. Hal ini tepat bagi Qin Gang untuk melatih roh jahat. Dan dia segera mengangkat kartunya. 900.000. Tapi begitu suaranya jatuh, suara yang akrab itu terdengar lagi. 1 juta. Charlie menoleh dan bertemu dengan mata provokatif Stephen. Dia tetap diam dan terus mengangkat plakatnya. 1,1 juta. 120. Setelah beberapa kali, harga embrio Tian Huangyu menjadi 2 kali lipat. Dan di bawah penawaran Stephen yang disengaja, harganya melonjak menjadi 2 juta. Banyak orang yang hadir juga melihat Stephen mulai sengaja mengincar Charlie lagi. Semua orang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus lainnya. Jadi mereka menatap tangan Charlie. Charlie perlahan mengangkat plakatnya dan berkata 20 juta. Sialan, adegannya gila. 2 juta disebut langsung 20 juta. Itu sama seperti sebelumnya. Itu langsung meningkat 10 kali lipat. Wajah Stephen sangat jelek. Apakah Charlie ini sekarat? Sekalipun Anda punya uang. Bukankah uang itu sangat korup? Dia adalah anak hilang yang terkenal di Aurus Hill. Tetapi bahkan dia tidak mau membeli sesuatu yang 10 kali lipat harganya. Dia tiba-tiba ragu-ragu. Ikuti atau tidak? Ikuti. Kemudian buang lebih dari 18 juta secara gratis. Jika dia tidak mengikuti, Charlie takut dia akan membunuhnya. Dan orang-orang ini takut mereka akan menertawakannya. Dia kehilangan muka barusan. Dan jika Charlie mengambilnya kali ini, akan sangat tidak tahu malu untuk keluar. Memikirkan hal ini, Stephen mengertakkan gigi dan berkata, saya keluar dari 20,1 juta. Ada seruan di tempat kejadian. Stephen menambahkan 100,000. Ini tantangan. Charlie tersenyum sedikit saat ini. Dan mengangkat tangannya lagi, aku memberikan 30 juta. Aku pergi. Ini benar-benar gila. Teman ini terlalu kaku. 2 juta adalah 20 juta. Dan 20,1 juta adalah 30 juta. Tulisan tangan Charlie membuat takut semua orang di tempat kejadian. Stephen juga pingsan. Apa yang sedang Charlie lakukan? Apakah dia benar-benar kaya? 30 juta. Seseorang dapat membeli 15 buah giok ini. Tidak peduli siapa yang membayar harga ini. Itu akan menjadi pembeli besar. Charlie bertanya pada Stephen lagi, kali ini Stephen, ayo, lanjutkan. Stephen panik. 30 juta untuk membeli sepotong batu giok. Jika dia memberi tahu keluarga, dia akan mati. Sister Aoksue takut dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi, begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana cara melakukannya? Wajah Stephen memerah dan putih. Juru lelang menawar 30 juta sekali. 30 juta 2 kali.
Penonton yang ramai di tempat itu mulai berteriak. Pak, Stephen menawar. Pak, Stephen. Kamu harus keras. Pak, Stephen. Jangan biarkan kami merendahkanmu. Pak, Stephen. Apakah Anda benar-benar diyakinkan? Kamu hanya berpura-pura begitu kuat. Dan sekarang kamu takut. Charlie berkata sambil tersenyum. Stephen. Jika Anda tidak menawar, Anda akan kalah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.